Oke guys, jadi untuk hari ini gue buat video khusus buat kalian. Ini ilmu gratis lah ya. Jadi buat temen-temen, jangan sampai kalian kehilangan kesempatan ini. Kenapa? Kenapa gue kasih tahu ya? Kesempatan ini datangnya yang pertama 4 tahun sekali. Ya, yang pertama kesempatan ini 4 tahun sekali. Ya, yang kedua sudah halving. Nah, tapi buat temen-temen, buat kalian yang ngerasa ketinggalan, ya, kalau gue sih udah beli dari 15.000 ya kalau BTC. Sekarang sampai sudah di 110 kurang lebih. 109 sampai 110. Tandanya sudah sampai 7x sampai 8x ya. Kalau menurut gua, pandangan gua tuh kalau misalnya teman-teman masuk ke BTC itu kayaknya kurang bijak gitu. Kalau kalian masuk ke BTC kurang bijak karena kalian sudah telat. Bang, gimana kalau misalnya kita sudah telat gitu kan? Kalian bisa masuk di Ethereum. Nah, untuk beberapa bulan terakhir ini Ethereum bakalan dipom-pom sama beberapa paus dan bandar. Ini informasinya valid ya teman-teman. Dan gue udah dapat berita juga, Ethereum bakalan diperbaiki lah, lebih untuk jaringannya juga lebih kencang ya, lebih kapasitasnya lebih bagus gitu ya, dan orang bakalan beralih dari Bitcoin ke Ethereum ya. Dan setelah tapi bang, kok altcoinnya nggak naik-naik, contoh seperti IVO, Manta, terus juga beberapa koin lain yang masih disupport, semuanya masih disupport. Nah, pertanyaannya adalah apakah koin-koin itu bisa balik ke resisten? Ya kan, kita ngomong semua koin yang ada sekarang apakah dia berpotensi kembali ke resisten. Nah, syarat untuk kembali ke resisten itu Ethereum itu harus mencapai new ATH, misalnya contoh lebih di atas 5.000. Itu rumusnya ya. Rumus pertama, Ethereum harus mencapai 5.000, di atas itu ada kemungkinan semua altcoin itu mencapai di resisten semua atau di 7.000 ya. Kalau sudah mencapai di situ ya, jadi cara kerjanya ini gue nggak perlu laptop guys, gue udah hafal semua ya. Jadi beberapa koin yang andalan gue seperti LTC ada yang tanya nih sama LTC itu tadi ada member gue tanya, bang katanya LTC sudah halving, ini ada proyeknya gini, lu telat ya. Gue bilang lu telat dapat informasi itu tuh harusnya udah tahun lalu, karena gue selalu kasih sinyal untuk member-member gue tuh LTC, jangan lupa masuk LTC ya. XCH ya, yang kalau gue andalannya XCH, ETC sama Ethereum ya, itu 3 andalan gue ya. DOT, LTC, terus juga itu BNB itu salah satu. Jadi ada 6 koin andalan gua. Nah, makanya buat temen-temen, kalau kalian mau cuannya lebih gede, kalian harus masuk ke altcoin. Karena kalau menurut gua untuk seperti 6 koin tersebut ya paling bisa 10 sampai 20x doang gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian kepengen 100x atau 50x, kalian harus berani mencoba altcoin. Makanya gua selalu sharing ke member-member gua, kalau kalian mau main altcoin, kalian wajib pakai kode bandar. Nah, jadi kegunaan kode bandar nih apa ya? Jadi ini yang buat teman-teman tahu ya. Kegunaan kode bandar itu bertujuan buat kalian yang masih pemula tapi bingung nih, gua mau trading tapi gua masih pemula. Jangan main future, tapi gua nggak bisa main future unggah terus gitu kan. Nah, caranya gimana? Kalian beli pakai kode bandar. Makanya gua kasih indikator buat kalian pakai indikator kode bandar, di mana kalian bisa beli 10. Biasanya kode bandar tuh ada 10 koin yang dia tuh dipom-pom bandar ya. Jadi misalnya contoh nih, naiknya 3 bulan lagi, dia udah dikasih tahu nih, ini yang bakalan naik gitu ya. Jadi gua saranin buat teman-teman pemula, lu pakai kode bandar untuk main spot. Karena kalau jadi spot rasa future. Jadi kalau kalian main di Ethereum atau di itu kan naiknya lambat, apalagi BTC naiknya lambat, untungnya juga nggak seberapa gitu. Kalau kalian main di altcoin, tahu-tahu kayak kemarin AVA langsung terbang gitu kan, 5x, 6x, XRP langsung terbang, terus juga hari ini langsung ACH langsung 1 garis tiang gitu kan. Nah, itu adanya di kode bandar. Solusi untuk teman-teman daripada main future ya kan. Nah, makanya gua sharing sedikit di sini. Kalau misalnya kalian mau
main kripto, Ethereum dulu naik, baru nanti altcoin. Jadi altcoin itu belakangan dan itu naiknya cepet, turunnya juga cepet. Jadi hati-hati di situ. Jadi gunanya member gua itu bukan masalah beli. Kalau semua orang tuh beli gampang, semua orang bisa. Jadi ada KSD itu bisa beli semua, ya kripto. Kalau beli doang gampang, tapi lu harus tahu momennya. Jualnya jangan kecepatan, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu cepet, cuannya nggak maksimal. Misalnya contoh nih, lu beli di harga sekian, terus ternyata udah untung 100%, ternyata dia masih bisa naik lagi 1000%. Jadi tidak maksimal untungnya, ya. Jadi itulah gunanya main kode bandar. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya kalian mau tujuan gue itu untuk ngajarin kalian ngebaca beberapa indikator. Jadi di Binance sendiri ada indikator, gue pakai dua, ya. Ini yang gue jelasin. Yang pertama kode bandar, yang kedua indikator buy sama sell. Terus yang di CoinGlass itu ada 4, ya, ada 4. Itu indikatornya order book, well order, terus juga likuidasi map, sama satu lagi peta panas likuidasi. Jadi 4 itu aja yang paling penting kalau menurut gue. Sebenarnya masih banyak lagi indikator, cuman gue fokus ke 4 itu. Jadi di total tuh 6. Jadi tujuan gue itu jadi mentor itu ngebantu kalian ngebaca beberapa indikator. Ya belum lagi kalian belajar oil, DXY, emas, ya kan, apa hubungannya ke kripto gitu kan. Terus ada kode bandarnya juga, terus indikator. Nah, yang kedua, kalau kalian mau main future, kebanyakan banyak orang tuh rungkat. Kalian harus pakai 2 kode indikator ini. Yang pertama indikator buy sama sell. Jadi kalian harus tahu nih kapan waktunya long dan kapan waktunya short. Di situ udah dikasih tahu merah, ya kan, merah itu jangan di long lagi, udah short atau di TP spotnya. Oranye itu udah TP1, jadi merah TP2, oranye TP1, baru balik arah. Nah, terus hijau itu udah main spot, ya udah nggak bisa main future. Kalau hitam masih bisa main future. Nah, untuk biru itu udah swing. Jadi ada 5 indikator yang kalian harus pahami, ya, dan semuanya ada di VIP. Dan untuk beberapa indikator itu berguna untuk main future. Nah, yang kedua, ketika kalian sudah mau main future, kalian harus pakai rumus hack future-nya. Jadi gue udah nemuin, udah analisa market dan udah riset beberapa tahun, 2-3 tahun terakhir. Akhirnya gue menemukan satu pola atau gue menemukan satu rumus untuk nge-hack crypto. Dimana khususnya hack future, ya, dimana kita tuh main future tuh nggak perlu takut kena satu garis gitu kan, nggak perlu takut kena liquid gitu. Kebanyakan orang-orang Indonesia pemula-pemula itu biasanya tahu-tahu liquid, sehari 2 hari liquid gitu, duitnya habis 10 juta, ratusan juta gitu. Sayang, duit itu sayang, ya, duit itu sayang. Jadi harus pakai rumusnya. Jadi gue udah punya rumus yang ngatur manajemennya segini, money manajemennya segini, ini segini. Jadi bisa lebih maksimal dan kalian tuh nggak SL terus. Nah, kebanyakan trader itu di grup-grup lain, ya, misalnya contoh di grup lain ngajarin main future, ya, ya cuannya 1 kali 2 kali, tapi SL-nya 8 kali, sama aja rugi gitu. Kalau misalnya gue sih kalau main future, ya ada beberapa gue SL kalau misalnya main meme coin lah, ya. Cuman kebanyakan SL itu adalah pilihan terakhir gitu. Biasanya gue malah depo lagi gitu. Kecuali indikatornya gue berubah, ternyata nih indikatornya berubah nih, langsung kita SL. Cuman kalau indikatornya belum berubah, kita hold gitu kan, kita malah depo lagi gitu kan. Jadi mentalnya yang terakhir ya latihannya harus mental sih. Selain kalian punya teknik, punya hack future, punya indikator, kalian harus punya mental juga, ya, mental trader lah. Nah, kalau misalnya kalian merasa kurang untungnya, kalian bisa main mining juga. Kita juga ajarin, ada kelas mining juga buat teman-teman yang mungkin punya modal di atas kurang lebih sekitar 10-20 M, bisa kerja sama kita. Kalian mau buat mining sendiri boleh, atau data center. Jadi kripto itu ada 2 sisi, dimana kalian bisa mining. Yang kedua, kalian juga punya data center. Nah, data center ini gunanya untuk kalian bisa nyewain. Jadi enaknya tuh gitu, selain kalian dapat mining kripto, kalian juga bisa nyewain server. Jadi untuk keuntungan di dunia digital tuh banyak banget, ya teman-teman. Jadi kalian nggak rugi belajar di sini. Dan mungkin juga kalau kalian udah pinter jadi murid gua, dan ada beberapa murid gua tuh udah pinter, ya kan, udah gua lepas, dia buka kelas sendiri, is oke, nggak apa-apa, pakai rumus gua gitu. Mereka ada yang udah beli mobil, ada yang udah
cuan ratusan juta, sampai ada yang pernah tuh kemarin cuan modalnya 1.000 sampai 3.000 gitu ya, atau jadi 30.000 ya, itu real teman-teman. Dan kebanyakan dari mereka kalau udah pinter, udah lulus ujian dan lain-lain, mereka tuh buka kelas sendiri, terus juga mereka coach sendiri, private coach sendiri, dan gue bolehin gitu kan. Jadi banyak banget di dunia investasi, apalagi di dunia kripto. Dan sekarang di Binance sendiri kalian bisa dapat penghasilan, ya, dapat penghasilan dari buat konten. Jadi kalau misalnya kalian buat konten di Binance, makanya join di VIP gue ajarin semua. Jadi kalau misalnya kalian buat konten di Binance, entah itu apapun, kalian tinggal masukin BTC, misalnya kalian mau analisa BTC terus kasih ininya di gini, ada tekniknya. Nah, ketika mereka klik dan mereka transaksi di situ, kalian dapat komisi. Selain afiliasi ya, selain afiliat ya, ini beda lagi. Afiliat itu kan kalau lu kirim link gitu ya. Kalau ini enggak, lu buat konten di Binance terus dia pakai analisa lu dapat. Bahkan gue udah coba ini kan kemarin dia buat launching gitu. Gue udah coba dalam waktu beberapa hari itu gue dapat 1 juta sampai 2 juta. Lumayan teman-teman, 1 juta sampai 2 juta. Hanya butuh kurang lebih 1 minggu lah, 3 sampai 1 minggu. Itu lumayan. Tapi follower gue di Binance tuh kurang lebih 13.000 ya. Ya mungkin kalian harus kerja keras. Kenapa gue bisa dapat 13.000? Karena ketika mulai buat konten gue duluan yang pertama, jadi orang pada follow gue semua ya. Dan teman-teman harus tahu ya, yang paling enak bisnis itu, yang paling enak sekarang tuh di kripto ya. Kenapa gue bisa bilang? Karena sumber duitnya tuh banyak ya, dan orang lain tuh informasinya juga belum banyak tahu. Jadi kalau misalnya lu masuk ke dunia kripto duluan, lu udah jadi pro duluan. Kayak dulu gue telat dimasuk di dunia properti, jadi udah ada banyak orang kaya properti atau asuransi. Jadi kalian ketika ada bisnis baru, kalian harus masuk duluan, jangan sampai masuk belakangan ya. Kalau misalnya contoh tuh member gua, jadi di zaman gua 2022 2021 tuh kelas itu murid gua masih di bawah 100 orang ya. Sekarang udah 1.500 lah. Jadi pertama kali gua buka kelas itu biayanya hanya 500.000 untuk lifetime. Jadi untuk selamanya, jadi itu diskon jadi gedean. Sekarang untuk lifetime itu udah 3,4 juta ya. Lu paling murah aja per 3 bulan itu 1,2, 1 sampai 1,2 kalau diskon gitu ya. Jadi semakin lama lo masuk di dunia kripto, semakin mahal biayanya. Yang pertama, yang kedua, lo semakin ketinggalan, cuannya semakin gak gede. Ya, kalau mau gede tahun 2012, jadi ada tim gue juga main tuh udah 2012 dari harga 1 sampai 2 dolar ya, zaman itu 2 dolar 2 sampai 4 dolar lah di zaman itu. Lo bayangin aja sekarang. Ya, jadi kalau lo masuk di kripto sekarang itu ada peluang lagi di 2030 sampai 2040. Lu bayangin aja lu sekaya apa nanti. Nggak apa-apa lu sekarang jadi gembel gitu, masih gembel nggak apa-apa, tapi kalau lu belajar tekun di kripto, apa tuh cari duitnya gampang bro. Ada indikatornya. Lu kalau main spot ya, gua kasih tahu ya, lu kalau main spot udah pasti nggak mungkin rungkat. Yang pertama. Yang kedua, cuannya gede, lu tinggal pakai kode bandar doang, nggak mungkin rungkat. 99% akurat ya, 99% akurat. Kalau future 80% ya, 80% normal lah ya. Gua bahkan sempat 3 bulan gua pernah rekor, gua fokus trading ya. Udah trading terus tiap hari, Sabtu Minggu gas gitu ya. Gua pernah win rate gua 90 sampai 100 ya. Tapi capek ya kan. Sekarang paling win rate gua 70 80 karena kan gua enggak pernah TP ya, enggak pernah TP. Jadi kalian juga jangan tertipu dengan win rate. Kalau win rate itu lu main konsisten terus ya dia bisa 100. Ya cuan dikit lepas. Kalau gua kan swing, kadang TP-nya tuh sebulan sekali gitu ya, 2 bulan sekali kayak gitu ya teman-teman ya. Dan itu ada rumusnya teman-teman. Dan yang terakhir nih, gue kasih tahu ke kalian semua ya. Dan terakhir, ya kemarin tuh gue banyak lihat katanya all season tidak mungkin terjadi, all season kayaknya nggak terjadi. Udah, lu kalau misalnya dapat mentor kayak gitu, lu tinggalin mentornya karena dia nggak ngerti apa-apa. Ya, karena dia nggak ngerti apa-apa. Setiap circle itu pasti all season. Gimana nggak bisa all season? Orang ada, selama masih ada Ethereum akan terjadi all season. Lu pegang omongan gua. Ini dari 2021 dulu pada nggak percaya sama konten gua. 2021 gua bilang longsor, hati-hati BTC scam. Dari 69 60-an gitu langsung terjun ke 20. Karena target gua 20, hati-hati BTC bisa ke 25. Tapi mana ada orang yang giliran yang beli selamat gitu kan, karena mereka pada kena FOMO semua.
banyak yang kena tuh di November 2021 ketika robot juga udah gue bilangin hati-hati sama robot, ya kan. Terjadi pas 15.000 gue bilang gak bakalan bisa turun lebih dari 15.000, ada yang bilang ke 8.000, 10.000, apa di bawah 10.000 gitu, gak ada, lu buy di 15.000 waktu itu. Akhirnya 20 ya, 20, 24 kode bandar gue hitam naik lagi, kode bandar gue hitam lagi naik lagi sampai titik ini. Jadi ada hitam merah, hitam merah, hitam merah. Jadi buat teman-teman, maksudnya gini loh, all season itu bakalan terjadi selama masih ada Ethereum. Kecuali Ethereumnya udah nggak ada kemungkinan all season tidak akan terjadi, ya. Apalagi nggak mungkin lah orang yang sudah masuk Binance, ya, itu mereka sudah bandarin dulu. Jadi orang developer kayak bursa saham masuk IPO, ya nggak mungkin lah bandar ini nggak masuk dulu, pasti bandar udah masuk dulu duitnya ke situ, ya. Jadi kalau kalian nyangkut misalnya di apa namanya AFO aja kita targetnya 0,5 ya kan, 1 sampai 0,5, dan Manta juga sama di area situ untuk buy-nya. Jadi nggak perlu takut gitu kalau misalnya kalian bilang bang Manta masih bisa balik ke ATH, enggak, masih bisa, semua balik ke resisten. Semua koin bakalan balik ke resisten. Lu pegang omongan gua. Kalau Ethereum-nya tuh bisa 7 sampai 8.000. Pertanyaannya adalah Ethereum bisa 8.000, 7.000 enggak? Pasti bisa. Ya. Ini masih lama, masih sampai bulan April kok. Itu sampai suku bunga juga masih 4,50. Ya kan? Belum turun sampai 0,25 atau 1% minimal. Mungkin sampai dia bisa naik, dia koreksi dulu, habis itu naik sampai di bulan November lagi. Jadi perjalanan kita tuh masih setengah jalan ini. Jadi kalian nggak usah bingung, ini waktunya TP, nggak usah, di hold aja dulu, ya. Di hold sampai nanti indikator gua warna merah, kalian jual semua. Makanya kalian tuh, gua bilang balik lagi ke pembicaraan awal ya, beli aja gampang, tapi kalian harus tahu area sell-nya di mana supaya kalian tuh nggak FOMO dan kalian nggak nyangkut duit. Itu ya. Oke, gue lanjut kerja dulu karena gue nanti ada hari ini ada webinar sama member-member gue jam 11.30. Oke guys, thank you.